Saya senang sekali hari ini boleh bersama dengan saudara di GMS Balikpapan ini. Ya, kalau nggak salah hampir 20 tahun saya tidak kemari ya. Enggak, 2 tahun kalau nggak salah, belum sampai 2 tahun sih. Dan saya melihat kasih karunia Tuhan itu berlimpah atas kehidupan saudara. Hari ini saudara mendapatkan istilahnya tempat ibadah yang cukup representatif ya. Itu adalah kasih karunia Tuhan atas kehidupan saudara sekalian. Sehingga saudara bisa beribadah dengan lebih nyaman. Ada amin? Nah, berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Allah kita yang luar biasa. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan 4 kali ibadah. Di ibadah 2, 3, dan 4, kemudian ibadah ini adalah ibadah yang terakhir, ibadah yang kelima. Ya. Nah, khotbah saya dalam rangkaian 4 kali ibadah ini, saya beri judul Kalibrasi Spiritualitas untuk menyempurnakan jalan kehidupan iman. Ya. Kalibrasi. Pak Samuel ini kok pakai kata-kata yang susah dipahami. Kalibrasi itu artinya adalah penyetelan ulang. Ya. Peninjauan dari sebuah alat ukur atau instrumen tertentu yang dipakai untuk mengukur sesuatu, itu dilihat kembali, dicek ulang, lalu kemudian disetting ulang. Tujuannya apa? Supaya hasil ukurannya itu bisa akurat. Kalau timbangan 1 kilo itu betul-betul 1 kilo. Nah itu harus dari waktu ke waktu timbangan itu disetting ulang. Dicek ulang fungsinya, lalu kemudian di-setel ulang lagi. Supaya betul-betul bisa dipakai untuk menimbang dengan akurat. Begitu juga kehidupan rohani saudara dan saya, kehidupan iman kita. Bagaimana cara kita membangun hidup iman kita, cara pandang kita terhadap kehidupan, respon kita terhadap masalah-masalah, ya, cara pandang kita terhadap Tuhan, itu dari waktu ke waktu perlu untuk dikalibrasi. Dicek lagi, dibetul-betulkan lagi, jangan sampai kita ini dalam membangun hidup iman kita atau kerohanian kita itu ada penyimpangan ke kiri maupun ke kanan. Sedikit saja terjadi penyimpangan, apa yang terjadi? Jalan kita sudah jadi nggak lurus, saudara. Dan kalau jalan kita nggak lurus, ujungnya kita sudah tahu pasti nggak sampai kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan memerintahkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan membiasakan diri meninggalkan persekutuan ibadahmu. Seperti yang dibiasakan orang, tapi justru di zaman akhir ini harus semakin sering. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau datang. Ada amin? Ya. Modal kita adalah iman, saudara. Kalau kita salah membangun iman, ujungnya kita merasa diselamatkan, tapi ternyata kita nggak selamat. Itu kan artinya imannya kosong. Nah, 4 khotbah saya berikan untuk menjadi alat kita mengkalibrasi bangunan iman kita, cara berpikir kita, keputusan-keputusan kita, dan sebagainya. Reaksi-reaksi kita itu dikalibrasi kembali dengan kebenaran. Ya, pertemuan ibadah itu gunanya seperti itu, saudara. Karena di dalam pertemuan ibadah itu kebenaran akan diberitakan, dan ketika kebenaran diberitakan, saudara dapat ukurannya. Ya, kalau tidak tepat dengan kebenaran itu berarti ada yang salah. Berarti ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan, cepat kembali kepada posisi yang tepat. Ada amin? Ya, nah, ada 4 judul dari khotbah-khotbah saya, yaitu yang pertama itu adalah cek dan periksa kembali bangunan imanmu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu dikatakan bahwa bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dikatakan demikian. Lalu kemudian ayat yang ke-22-nya dikatakan bahwa pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami ini sudah membuat mujizat demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu. Lalu ayat 23-nya, Tuhan berkata, pada waktu itulah aku mau berterus terang kepada mereka. Enyahlah kamu, semua pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Loh, ini kan orang beriman ini, saudara. Ya,
Bukankah dia sudah membuat mujizat? Bukankah dia sudah bernubuat demi nama Tuhan? Bukankah dia sudah mengusir setan? Namanya mengusir setan, itu berada di pihak Tuhan. Ini berbicara mengenai orang beriman. Bukan orang tidak beriman, sebab dia sudah berseru Tuhan, Tuhan. Jadi kalau ditanya agama, pasti agamanya bilangnya Kristen, saudara. Kenapa kok tidak selamat? Nah, itu saya jelaskan di ibadah yang kedua. Lalu kemudian ibadah yang ketiga, saya berbicara tentang kutuk dan kekeringan. Kalau selama ini saudara sudah mendengar tentang berkat, saudara juga harus mendengar tentang kutuk. Ini dua-duanya kuasanya itu tidak terbendung, saudara. Ya, cuman beda hasilnya. Kalau diberkati, berkat itu menegakkan apa yang tadinya runtuh menjadi tegak dan membangun apa yang tadinya hancur. Ya, berkat itu bisa membangkitkan apa yang sudah mati menjadi hidup. Berkat itu berbicara segala kemustahilan menjadi tidak ada yang mustahil. Karena dalam berkat itu artinya ada tangan Tuhan yang bekerja. Sebaliknya kutuk itu juga berbicara mengenai tidak ada yang mustahil. Tadinya dikatakan mustahil orang itu bisa bangkrut, misalnya demikian. Tapi kalau dia berada di dalam kutuk, kutuk itu menghancurkan apa yang sudah dibangun. Meruntuhkan apa yang sudah tegak. Mematikan apa yang sudah hidup. Itu kutuk. Kuasanya itu sama-sama besarnya. Karena itu kita harus memahami apa yang disebut kutuk, supaya saudara tidak salah pilih. Karena kita berada di berkat atau di kutuk, itu tergantung kepada pilihanmu. Ya. Nah, itu saya jelaskan di kebaktian yang ketiga. Kebaktian yang keempat barusan saya menjelaskan tentang iman dan kemustahilan melalui sebuah perjalanan, melalui keputusan. Saya sangat terinspirasi dengan kisah Daniel. Di Daniel pasal yang pertama, ketika Daniel terpilih sebagai orang buangan untuk masuk di dalam pelatihan yang akhirnya akan dijadikan sebagai pegawai raja, langsung di bawah raja, dan pelatihan ini berjalan selama 3 tahun dengan protokol raja, yaitu semua yang peserta pelatihan ini harus makannya diatur oleh raja, minumnya juga, cara hidupnya juga. Dan Daniel tahu bahwa ini bisa menajiskan dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Imannya bisa terkontaminasi. Tapi Daniel membuat sebuah keputusan untuk tidak mau menajiskan dirinya. Sehingga dia berani membayar dengan keputusannya itu, membayar dengan zona nyamannya, dengan zona amannya. Karena melawan protokol raja, itu risikonya adalah nyawanya. Tapi dia tahu, dia berani membuat keputusan iman, yaitu keputusan yang dia buat untuk dia tidak lagi mau hidup bagi dirinya, tapi dia mau hidup bagi Tuhan. Dan ketika dia melangkah dalam keputusan iman, Tuhan, 1 kali Daniel melangkah, 10 kali Tuhan melangkah untuk Daniel. Cara kerja Tuhan itu luar biasa di situ. Hasilnya apa yang terjadi? Pintu-pintu kemustahilan di dalam hidup Daniel terbuka. Mustahil orang buangan bisa menjadi pejabat tinggi di negara tempat dia dibuang. Mustahil nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kerajaan penyembah berhala. Tapi itu terjadi. Bahkan sampai raja mengeluarkan dekret, mengeluarkan keputusan, seluruh rakyat Babel harus menghormati Allahnya Daniel. Itu kan mustahil, saudara. Tadinya mustahil, tapi semua terbuka. Hanya karena apa? Keputusan untuk dia mau hidup bagi Tuhan. Nah, di ibadah yang terakhir ini, ibadah yang kelima, saya beri judul cara Tuhan memberikan kemenangan. Ini masih dalam kisah Daniel, ya. Lihat bersama dengan saya Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 49. Saya ingin ajak Bapak Ibu membaca bersama dengan saya ya dalam hitungan yang ketiga. Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 49, ya. Apa yang terjadi di sini supaya ketika kita membacanya saudara juga bisa lebih menyerap lebih banyak. Ya, oke, siap?
Halo. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan sekali lagi. Haleluya. Nah, mari kita baca. 1, 2, 3. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel. Ya, baca, saudara, baca. Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu ayat 48, Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di bawah Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Kalau saya baca ini, saya senang sekali. Luar biasa ya. Orang buangan, tawanan Babel. Rajanya menyembah dia. Bukankah ini kemenangan? Dan nama Tuhan itu dipermuliakan atas seluruh Babel. Kemudian Daniel diangkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dia dijadikan pegawai raja, langsung berada di bawah raja. Orang kedua. Orang kedua. Dan selama pemerintahan berganti 4 kali rajanya, kalau saudara perhatikan kitab Daniel, Daniel selalu menduduki posisi yang tinggi. Tidak pernah tergeser atau tidak ada yang bisa menyingkirkan dia. Raja selalu membutuhkan kehadiran Daniel di dalam pemerintahannya. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, luar biasa. Senang sekali kalau membaca kisah-kisah kemenangan begini. Tapi untuk sampai ke situ, nah itu kan ayat yang terakhirnya, saudara. Pasal 2 ayat yang terakhirnya. Nah, mulainya dari mana? Ayat 1, saudara. Mulainya ada di ayat 1, mulai dari situ, saudara. Apa yang terjadi di ayat 1, 2, 3, 4 itu apa yang terjadi? Masalah. Masalahnya apa? Kalau masalah dibuat orang kecil masih gampang diselesaikan. Ya. Tapi kalau masalah yang membuat adalah raja, itu masalah betul, saudara. Masalah besar. Karena yang buat adalah orang besar di kerajaan itu. Masalahnya apa? Si Nebukadnezar, kok si ya? Raja Nebukadnezar tidur dan bermimpi. Lalu mimpi itu menggelisahkan dia. Nah, dia punya orang-orang yang disebut orang-orang bijaksana. Yang di dalam kelahiran Yesus itu kita kenal dengan nama orang-orang Majus, itu orang-orang bijaksananya. Ya. Yang dari waktu ke waktu itu selalu kalau ada hal-hal yang supranatural, mereka dipanggil untuk menafsirkan, memberikan petunjuk. Apa yang akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, tapi kali ini Nebukadnezar membuat ulah, saudara. Itu kan masalahnya di mimpi. Mimpinya menggelisahkan dia sampai dia tidak bisa tenang. Dia panggil semua orang bijaksananya, kemudian dia ngomong, saya mimpi. Ya. Dan saya ingin kalian mengartikan mimpinya. Nah, otomatis orang bijaksana akan berkata, orang-orang ini akan ngomong. Dan betul mereka ngomong. Kalau begitu Raja, ceritakanlah mimpimu. Tidak bisa. Kali ini kalau kamu memang betul bisa mengartikan apa yang aku mimpikan, kamu harus bisa menebak juga apa yang saya mimpikan. Kaget orang-orang ini, saudara. Tidak mungkin Raja. Raja marah, saudara. Itu hanya tingkat dewa yang bisa menebak mimpi Raja. Kami tidak bisa. Kalau tidak bisa, tak bunuh semuanya. Dan dipaksa kayak apapun tidak bisa, saudara. Akhirnya keluarlah perintah. Raja memerintahkan Ariok, panglimanya, untuk mengeksekusi orang-orang bijaksana di Babel.
ya di istana Babel. Meruntuhkan rumahnya, membunuh seluruh keluarganya. Dan tahukah saudara, Daniel termasuk orang bijaksana di istana Raja Babel itu. Jadi ketika dia mendengar perintah itu, rupanya Daniel tidak dipanggil. Jadi dia masih di rumah, tapi kemudian dia mendengar, lalu dia mendekati pegawai raja yang mau diperintahkan mengeksekusi. Ada apa? Ada apa ini kok ribut-ribut, tangis-tangisan dan sebagainya. Lalu Aryok menceritakan, ini loh raja minta untuk mimpinya itu diartikan. Tapi raja tidak mau ngomong apa yang dia mimpikan. Ya. Kecuali orang-orang ini, orang bijaksana harus menebak mimpinya dari raja. Kalau tidak, semuanya akan dibunuh. Ini aku sudah siap untuk mengeksekusinya. Daniel bilang sama Aryok, sorry, tunggu dulu. Bawa aku menghadap raja. Aku mau melakukan sesuatu. Ya, minta untuk mendapatkan waktu. Ya. Kisahnya kemudian Daniel mendapatkan waktu. Ya. Dan kita tahu kemudian hasilnya Daniel bisa menebak mimpi dari raja itu. Sampai ujungnya raja menyembah kepada Daniel. Karena dia tahu bahwa ini bukan orang biasa. Ya, ini bukan sembarang pekerja. Ini pekerjaannya Tuhan di atas segala Tuhan. Sampai mimpi pun bisa dijelaskan mimpinya apa dengan jelas. Dan kemudian mengartikannya. Raja percaya. Ya, raja percaya. Waktu saya membaca ini, saudara, tiba-tiba saya melihat pola di kitab Daniel ini. Kalau Tuhan itu punya rencana untuk memuliakan, mau memberi kemenangan, dia selalu memakai yang namanya masalah. Ya, masalah. Tapi saya tidak berkata bahwa Tuhan pembuat masalah loh. Enggak. Ya. Tapi dia selalu memakai masalah. Coba saudara lihat pasal-pasal yang berikutnya. Mengenai dapur api. Itu kan masalah. Lalu baca pasal yang ke-6. Mengenai gua singa. Itu juga masalah, saudara. Itu juga masalah. Tapi itu cara Tuhan. Rupanya itu seperti menjadi sebuah pola. Tuhan memakai masalah untuk memberikan kemenangan atau membawa orang-orang benar kepada kemenangan, kepada kemuliaan demi kemuliaan. Ada amin? Tapi ada catatannya, saudara. Ya, ada catatannya. Yang pertama, masalah itu tidak terjadi oleh karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Ya. Jadi orang bangkrut karena foya-foya, misalnya tidak bisa memanage pekerjaannya, keuangannya dengan baik, sembarangan, sehingga akhirnya dia tidak bisa mengendalikan perusahaannya. Misalnya begitu. Wah, masalah ini. Tapi itu terjadi oleh karena kesalahannya sendiri. Semua masalah yang terjadi oleh karena kesalahan, ya, itu harus disikapi dengan pertobatan. Tidak ada cara lain. Bertobat. Bertobat itu artinya bukan hanya menyesal dengan semua kesalahan, tapi juga belajar dari semua kesalahan. Sambil punya tekad, ke depan aku tidak mau lagi seperti itu. Aku tidak mau lagi ceroboh. Kalau Tuhan tolong aku, maka aku akan usahakan dengan sebaik mungkin. Bukan karena kita mencuri, sehingga kita digebuki, lalu kita berkata, oh Tuhan sedang mau membawa aku pada kemenangan. Enggak, Tuhan sedang membawa kamu kepada penghukuman. Korupsi dan sebagainya. Ketahuan, wah ini Tuhan mau membawa aku pada kemenangan, kemuliaan. Enggak, Tuhan mau membawa kamu kepada penghukuman. Kalau semua catatannya adalah karena masalah yang kita buat sendiri, solusinya hanya satu, bertobat. Ya, bertobat. Karena itu yang kedua, ya, catatan yang kedua, masalah itu terjadi bukan karena diri kita, tetapi karena itu secara natural itu muncul dan kita curiga itu Tuhan yang mempengaruhi di situ sehingga muncul masalah itu. Siapa yang memberikan mimpi?
kepada Nebukadnezar. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Karena itu berbicara mengenai pemerintahan yang akan terjadi setelah Nebukadnezar dan kemudian selanjutnya, apa yang akan terjadi. Itu semua kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa. Lalu, kenapa kok Nebukadnezar punya tekad, kalau orang bisa menebak mimpiku, baru aku percaya dia bisa mengartikan mimpi itu dengan benar. Nah, sekali lagi, saya percaya itu karena Tuhan. Sebab firman Tuhan kan berkata bahwa Tuhan itu memegang hati penguasa, memegang hati raja. Ya, kalau itu terjadi secara natural seperti ini, saudara dan saya boleh curiga bahwa ini ada maksud Tuhan ini. Ada kesempatan yang sedang dibuka nih oleh Tuhan. Kalau begitu, kalau saudara menghadapi yang seperti itu, maka mari kita belajar dari sikap yang dilakukan oleh Daniel. Sampai membuat dia bisa istilahnya mengendarai, menunggangi ombak yang datang. Ya. Dan dia bisa berada di atasnya. Ya, mengendarai ombak itu. Sehingga masalah itu kemudian menjadi sebuah momentum dalam hidupnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Mari kita belajar. Waktu saya melihat dan merenungkannya, saya menemukan begini. Ya, saya menemukan begini. Yang pertama, dalam menghadapi masalah itu, Daniel tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Baru saja berapa tahun yang lalu, kerajaanku dihancurkan oleh Babel. Kami sampai ditawan ke negeri asing yang seperti ini. Kok masalah lagi? Mana kasih Tuhan? Rupanya Daniel tidak bersungut-sungut itu karena dia belajar dari nenek moyangnya. Kegagalan bangsa Israel yang ditebus oleh Tuhan keluar dari negeri Mesir, mau dibawa menuju ke Kanaan, tanah Kanaan, salah satu masalahnya adalah karena mereka selalu bersungut-sungut. Dapat masalah, langsung bersungut-sungut. Kena masalah berikutnya, bersungut-sungut lagi. Satu masalah yang pertama, waktu mereka sudah keluar dari Mesir, mereka itu dituntun oleh Tuhan sampai ke pinggir laut, ke Teluk, saudara, Laut Merah. Tiba-tiba mereka mendengar bahwa Firaun dengan pasukannya mengejar mereka. Ini masalah. Kenapa? Karena di belakang ada Firaun, di depan ada laut, pinggir kanan dan kiri adalah padang belantara. Mau lari kemana? Ini masalah. Dan saudara lihat cerita di Alkitab dikatakan bahwa mereka langsung bersungut-sungut. Musa berdoa dan mendapat petunjuk dan berkata, dengan tinggal diam dan tenang, disitulah Tuhan akan menolong kamu. Kalau tidak tahu, istilahnya, kalau tidak tahu apa-apa, diem aja daripada ngomel. Ya. Dan mereka kemudian melihat mujizat dinyatakan. Firaun yang sedang memacu kereta kudanya, itu seperti sungguh-sungguh kayaknya cepat 100 kilo per jam, tapi ternyata 0 per jam. Seperti ada di tempat treadmill, saudara. Kudanya nggak maju-maju sampai Tuhan membuka Laut Merah, baru mereka berjalan di situ, kudanya baru maju. Sampai mereka semua sudah menyeberang, ini lihat loh saudara, ini orang jalan kaki, dikejar kuda, nggak sampai-sampai, itu kan berarti kayaknya 100 km per jam, kudanya sudah lari ngos-ngosan, tapi ternyata 0 km per jam. Ya, nggak bisa jalan. Semua karena Tuhan. Orang Israel itu sudah melihat pertolongan Tuhan yang begitu. Mereka juga melihat penyertaan Tuhan yang terlihat dengan mata jasmani. Kalau siang menjadi tiang awan, malam menjadi tiang api. Menjadi tiang awan karena kalau siang di padang belantara itu suhunya panas luar biasa. Mereka dinaungi. Dan kalau malam itu dinginnya bisa luar biasa juga. Menjadi tiang api. Menghangatkan seluruh bangsa ini. Semua terpelihara.
itu terlihat dengan mata jasmani. Dan dari masalah demi masalah, selalu ada pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib. Tapi orang Israel tidak pernah berubah. Berulang. Mereka setiap ada masalah, selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya keluar tanduknya, saudara. Ya. Bersungut-sungut. Sampai yang terakhir ketika mereka sudah tinggal satu langkah masuk ke tanah Kanaan, Musa mengirim 12 pengintai. Saudara tahu ceritanya? Kemudian 12 pengintai ini pulang, 10 pengintai berkata, oh, negeri yang dijanjikan Tuhan itu Ciami Epol. Ya, bagus, luar biasa. Tanahnya subur, ini kami membawa hasil tani di sana, hasil kebunnya. Anggurnya bagus, memang betul. Ya, tongkat batu bisa jadi, tongkat bisa menjadi tanaman di sana. Ya, kolam susu di sana, ya, penuh dengan susu dan madu. Semua senang. Tapi 10 pengintai berkata, tapi, begitu senang langsung dengar kata tapi, ini masalah dari orang-orang, saudara. Kalau sudah mendengar sesuatu yang baik, sudah senang, tapi begitu bilang tapi, langsung turun lagi. Ada apa? Ada apa? Tapi apa? Langsung fokusnya ke situ, saudara. Tapinya itu, di sana kotanya itu berkubu. Loh, kalau kota berkubu, tahukah saudara? Zaman waktu itu untuk mengalahkan sebuah kota berkubu itu dikelilingi benteng. Ya, kota berkubu itu punya logistik sendiri. Jadi zaman itu kalau mau mengalahkan kota yang berkubu, biasanya musuh akan mengelilingi seluruh kota berkubu itu. Bentengnya itu dikelilingi. Lalu kuat-kuatan, ya, siapa yang lebih kuat. Kalau di sini kurang sabar, akhirnya pergi. Ya, karena zaman itu kan belum ada bom, belum ada rudal, yang ada hanya panah, tombak, pedang, pisau, batu. Ya, yang ada itu tidak mungkin bisa menghancurkan kubunya yang di situ. Mereka punya sistem irigasi sendiri untuk menyediakan air minum bagi warganya. Kalau sampai dikepung, berapa tahun pun itu mereka masih bisa bertahan. Kota berkubu seperti Yeriko itu bisa tahan 7 tahun. Ya, jadi ngepungnya itu 7 tahun. Ya, 7 tahun penduduk Yeriko tidak akan keluar dari kotanya. Sampai musuhnya pergi. Atau musuhnya kalau kuat logistiknya juga akan bertahan 7 tahun itu, saudara. Sampai mereka kehabisan logistiknya. Baru keluar menyerah. Jadi mereka hitung-hitungan. 1 kota 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lah umurku berapa? Kapan bisa menguasai seluruh negeri itu? Lah kalau aku sudah 65, 7 tahun lagi aku 71. 72. Sampai. Ini kebaktian 5, saudara. Nah, jadi mereka hitung-hitungan, lalu mereka mulai marah. Mereka bersungut-sungut. Ternyata kami ini dibohongi. Yosua dan Kaleb yang menjadi salah 2 dari 12 pengintai itu berkata, jangan gitu. Tuhan yang sudah memimpin kita dari Mesir menuju ke sini, Dia juga akan sanggup membawa kita masuk ke seluruh tanah Kanaan. Malah mau dilempari batu, saudara. Lalu mereka dalam persungutan itu bilang, Musa, kamu ini bohong. Kamu bawa kami ke sini untuk kami mati di padang belantara. Ya. Mereka bersungut-sungut, langsung ada satu usulan diteriakkan. Kalau gitu kita pilih satu pemimpin untuk kita pulang ke Mesir. Kurang ajar itu, saudara. Langsung Tuhan bergerak. Langsung Tuhan bergerak. Mereka tidak akan masuk ke Kanaan. Ya, terus Musa berdoa, Tuhan jangan musnahkan mereka. Jangan musnahkan. Apa kata orang? Engkau yang sudah membebaskan mereka dari Mesir. Pada akhirnya engkau tidak mampu membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan membunuh mereka di tempat ini.
Oke, doa syafaat Musa diterima, lalu Tuhan membuat keputusan. Yang bisa masuk ke Kanaan hanya orang yang selama perjalanan ini tidak sampai 10 kali bersungut-sungut, ya, memberontak kepadaku. Ya, kata 10 kali itu menunjukkan angka sempurna, saudara. Ya, dalam hitungan itu kan akan berhenti di angka 10, lalu dimulai satu lagi. 2, 3, 4. Jadi 10 itu artinya sudah sempurna. Ya, hati-hati loh saudara, saya juga belajar dari sini. Pertama begini, semua ada ukurannya. Tuhan memang panjang sabar, tapi ingat semua ada ukurannya. Kalau semua ada ukurannya, maka semua dosa itu masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sampai pada ukurannya. Kalau tidak bertobat, ya ukurannya selesai, sempurna, udah. Tidak ada lain kecuali dapat keadilan Tuhan. Ya, karena itu sebelum ukurannya penuh, bertobatlah. Ya, bertobatlah supaya kesabaran Tuhan masih berlaku atas hidupmu. Ada amin? Ya, bertobat. Katakan pada kiri kananmu, bertobat. Ya. Jangan marah ya kalau dikatakan bertobat. Saya paling suka dikatakan bertobat, karena itu berarti masih ada yang perlu dikoreksi dalam hidup saya. Kita ini kan dalam perjalanan perlu disempurnakan dari waktu ke waktu. Sempurna. Kalau untuk masalah kejahatan juga ada ukurannya, perhatikan. Untuk masalah kesengsaraan juga ada ukurannya. Untuk doa juga ada ukurannya. Saya sudah berdoa 4 tahun, kok belum dijawab? Ada ukurannya. Jangan berhenti di tengah. Siang malam berseru-seru. Kalau sampai belum dijawab, berdoa lebih kencang lagi. Kencang bukan teriakannya, tapi lebih banyak lagi. Kalau perlu disertai dengan puasa. Ya. Karena Tuhan itu tidak mengulur-ulur waktu. Begitu ukuran doa kita itu sudah terpenuhi, dari surga akan ditumpahkan. Ada jawaban. Jangan pernah menyerah. Katakan pada kiri kananmu, jangan pernah menyerah. Amin. Jadi semua ada ukurannya. Wow. Jadi Daniel belajar itu. Sehingga ketika dia bersama dengan Sadrah, Mesakh, dan Abednego ditawan, memang kekalahan itu sangat mengejutkan, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka sudah mendengar Nabi Yeremia berseru-seru, kalian itu pasti akan dibawa ke Babel. Nabi Yeremia itu sampai dipukuli loh saudara, sampai oleh raja yang memerintah zaman itu. Kamu ini bernubuatnya malah mengatakan supaya kita menyerah sama Babel. Oleh karena ukuran kejahatan dari kerajaan Yehuda itu sudah penuh. Maka Yeremia menyatakan kebenaran. Ya. Nah, Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego sudah membuat keputusan. Aku mau takut akan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Hidup matiku di tangan Tuhan. Sehingga ketika mereka ditawan, mereka betul-betul sudah tahu risikonya. Harus mempertahankan iman. Dan keputusan mempertahankan iman itu membuat Tuhan berkenan. Itu yang luar biasa. Ya, jangan bersungut-sungut. Ya, untuk supaya jangan sampai ke bersungut-sungut, biasakan jangan mengeluh. Biasakan jangan mengeluh. Kalau saudara sudah mulai mengeluh, ya, dan membiasakan mengeluh, itu tidak sadar nanti ukurannya akan semakin bertambah loh saudara. Akhirnya jadi bersungut-sungut. Hidup ini kok berat sekali ya. Tidak ada pengharapan lagi lah. Aduh, kayak mati aja. Lama-lama, saudara juga akan bersungut-sungut. Dan sungut-sungut itu adalah dosa saudara di hadapan Tuhan. Rasul Paulus berkata begini, di dalam 1 Korintus ayat
pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yaitu orang Israel itu, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini, kalau itu tercatat di dalam Alkitab, menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi saudara dan saya yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi bersungut-sungut itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai satu dosa. Hati-hati. Kenapa kok diperhitungkan sebagai dosa? Karena ketika saudara dan saya itu bersungut-sungut, itu kan menyatakan bukan hanya kekecewaan, tapi kemarahan kepada Tuhan. Dan menuduh Tuhan itu bohong. Menuduh Tuhan itu bohong. Karena itu disebut sebagai pemberontakan kepada Tuhan. Dan orang yang suka bersungut-sungut kepada Tuhan, itu mau menjadikan dirinya menjadi Tuhan atas Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak memenuhi apa yang jadi keinginanku, marah dia. Dia merasa dia punya hak untuk marahi Tuhan. Itu kan kurang ajar, saudara. Kurang belajar itu. Nah, jangan sampai kita bersungut-sungut. Itu sebabnya Alkitab memerintahkan yang harus dibiasakan dari diri saudara dan saya sebagai orang beriman adalah selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, kalimat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini kalimat perintah. Artinya tidak ada alasan apapun. Sampai dia mengatakan begini, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Baik ketika engkau mengalami berkat maupun engkau mengalami kerugian. Ketika engkau beruntung maupun rugi. Ketika engkau bersukacita maupun duka cita. Mengucap syukurlah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau saudara dan saya mau menjaga diri untuk tidak bersungut-sungut, biasakan mengucap syukur. Mengucap syukur itu yang bagaimana? Terima kasih Tuhan. Kalau saudara belum tahu apa yang saudara harus terima kasih, alasan utama mengucap syukur di dalam segala hal adalah karena kita punya Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Tuhan di masa baik, dia adalah Tuhan di masa buruk. Ya. Dia adalah Tuhan di masa kesuburan, dia juga Tuhan di masa kekeringan. Dia Tuhan di masa kita sehat, dia Tuhan di masa kita sakit. Dan kebaikannya, kesetiaannya tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kalau saudara belum punya alasan untuk mengucap syukur, kenapa ya? Alasannya satu itu. Sehingga dalam situasi apapun kita tetap punya alasan untuk mengucap syukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan tidak berubah. Ada amin? Saya belajar ini ya, dalam situasi yang tidak mudah, saya belajar untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau saya tidak tahu apa yang harus saya terima kasih, saya memakai alasan ini. Saya berterima kasih karena Engkau Tuhanku yang tidak berubah. Terima kasih Tuhan, aku mau berserah kepadamu di dalam situasi yang aku belum tahu harus bagaimana. Pimpin aku Tuhan, pimpin aku. Serahkan hidup kepada Tuhan dalam ucapan syukur itu. Ada amin? Senggol kiri kananmu mengucap syukur. Jangan mengeluh ya. Yang kedua, dari Daniel ini saya perhatikan Daniel itu mentalitasnya adalah mentalitas pemenang. Ya, kebalikan dari mentalitas pemenang itu adalah mentalitas korban, Saudara. Dan disebut mentalitas korban itu merujuk kepada pola pikir di mana seseorang melihat dirinya adalah korban dari sebuah situasi.
Dia hanya melihat dirinya sebagai korban dari keadaan. Dia hanya melihat dirinya sebagai korban dari tindakan orang lain atau korban dari situasi hidup. Itu adalah mentalitas korban. Dan ciri-ciri dari mentalitas korban, ya, saya tuliskan di sini. Ya, satu, selalu menyalahkan orang lain untuk masalah yang datang. Ya. Jadi dia sibuk untuk cari kambing hitamnya. Aku enggak jadi dipromosi ini pasti karena ada yang ngomong sama bosku, mempengaruhi bosku. Jadi pikirannya tuh larinya ke situ terus. Cari kesalahan orang. Ya. Siapa yang bisa disalahkan? Itu mentalitas korban sebetulnya. Ya. Lebih jauh. Mentalitas korban adalah kalau ada masalah, dia selalu merasa tidak berdaya. Merasa tidak ada yang bisa dilakukan. Waduh, celaka. Kok jadinya kayak gini ya? Lalu mulai banyak mengeluh di situ. Ya, mulai banyak mengeluh. Selain rasa tidak berdaya, dia berfokus pada pengalaman negatif di masa lalu. Jadi dia terjebak di dalam trauma yang dulu jadinya kayak gini. Ini pasti lebih bahaya dari yang kemarin. Ya. Jadi dia selalu berfokus pada pengalaman negatif di masa lalu. Dan yang terakhir, mentalitas korban itu adalah orang dengan mentalitas korban selalu menghindari solusi. Karena dia tidak bisa bertanggung jawab atas situasi. Dia menolak untuk mencari solusi atau mengambil langkah yang proaktif. Kalau saya katakan bahwa Daniel tidak memakai mentalitas korban, dia adalah mentalitasnya itu pemenang. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Daniel menunjukkan bahwa dia tidak ada sedikit pun ciri mentalitas korban dalam dirinya. Begitu dia mendengar dari Ariok, panglima yang diperintahkan oleh Raja Babel untuk mengeksekusi semua orang bijaksana. Apa yang terjadi? Pikirannya tidak mencari siapa yang salah. Dia tidak mencari kambing hitam di situ. Ya. Begitu dia mendengar itu, dia langsung ambil tanggung jawab. Langsung mengambil tanggung jawab dan dia meresikokan dirinya untuk minta diantar kepada raja. Dan langsung berhadapan dengan raja, dia kemudian mengambil sebuah solusi. Berikan kami waktu. Berikan kami waktu. Ya, berikan kami waktu. Dia tidak lari dari masalah itu. Tapi dia mengambil solusi. Dia tahu ada yang bisa dilakukan, kemudian dia begitu mendapatkan izin dari raja, raja kemudian menunda untuk eksekusi itu. Daniel pulang, dia cari teman-temannya. Dan dia lakukan satu hal, yaitu berdoa. Ini yang selalu dilakukan oleh Daniel ya, dalam hidupnya. Setiap kali ada masalah, dia tidak memakai mentalitas korban, tapi memakai mentalitas pemenang. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, dia mulai dengan berdoa. Karena itu doa itu tidak klise loh saudara. Kalau ada orang menyampaikan, saya ini punya masalah begini. Lalu kemudian temannya berkata, oke, saya bantu doa ya. Jangan diremehkan. Cuman doa, aku ini butuh tindakan nyata. Loh doa itu ya tindakan nyata. Dan doa itu adalah solusi dari semua masalah. Saya menemukan dalam hidup saya, dalam membangun iman, saya menemukan itu saudara. Bahwa doa itu solusi, jangan pernah remehkan. Karena itu yang terbaik bukan mencari pertolongan secara tindakan, tapi minta pertolongan untuk dibantu dalam doa. Itu penting saudara. Karena itu saudara dan saya juga harus punya partner doa. Saya bersyukur di GMS ini kita punya komunitas-komunitas yang menjadi keluarga-keluarga kecil kita di dalam gereja. Sama-sama orang beriman. Nah disitulah saudara bisa ngomong, saya punya masalah ini, tolong doakan, tolong doakan.
Ya, saudara juga punya gembala, saudara bisa ngomong, tolong Pak Yudi, doakan saya. Saudara punya TL, saudara bisa ngomong juga, tolong doakan saya. Ya, doa itu besar kuasanya. Kalau didoakan dengan penuh keyakinan dan didoakan oleh orang benar, besar kuasanya. Artinya segala hal yang mustahil bisa terbuka, dan itu terbukti dari kisah Daniel ini. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bersatu sepakat di dalam berdoa kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, firman Tuhan kemudian mencatat, selesai itu di dalam penglihatan malam, ya, dikatakan bahwa Daniel melihat mimpi dari Nebukadnezar. Daniel melihat mimpinya, dan di situ Tuhan kemudian memberikan hikmat, mengartikan apa artinya. Kepala dari emas dan sebagainya, sampai kepada kaki dari besi, yang kemudian ada batu terlempar di luar perbuatan manusia katanya, ya, tapi terlempar dan menghancurkan patung itu. Apa artinya? Apa artinya itu semua dijelaskan. Dan setelah Daniel mendapatkan pernyataan Tuhan, dia mulai melangkah dengan iman. Dia datang kepada Raja Nebukadnezar. Ya, kenapa kok melangkah dengan iman? Karena dia percaya bahwa penglihatan itu dari Tuhan dan itu pasti benar. Dia melangkah dalam kepercayaan itu. Dan ketika dia sampaikan di hadapan raja, terjadilah ayat yang kita baca tadi. Raja langsung bersujud dan menyembah kepada Daniel. Wow, ini luar biasa saudara. Rajanya menyembah kepada tawanannya, kepada pegawainya. Dan memuliakan Daniel. Di balik semua masalah itu, ternyata ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya mengalami kemenangan. Mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Karena itu mari kita biasakan, ya. Kalau ada situasi, jangan langsung mengeluh dan bersungut-sungut. Kalau saudara sudah terbiasa bersungut-sungut, kepala saudara pasti akan benjol keluar sungutnya, saudara. Hati-hati loh, ini bukan kutukan, saudara. Tapi itu secara spiritual akan terjadi yang seperti itu. Dan ketika Tuhan melihat, oh ini bukan anakku ini. Anakku tidak ada sungutnya, anakku semuanya kepalanya pelontos, maksudnya kepalanya tunduk kepada Tuhan. Selalu membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Dan jangan punya mental sebagai korban. Milikilah mental sebagai pemenang. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan yang sudah menang atas segala sesuatu. Bahkan maut pun sudah diletakkan di bawah kakinya. Karena itu kalau Tuhan bersama dengan saudara dan saya, ya, siapa yang menjadi lawan kita? Jawab saudara. Ya barabala, ya rabala, ya rabasikir bakala. Siapa lawan kita saudara? Jawab keras. Tidak ada, katakan bersama. 1, 2, 3. Tidak ada. Milikilah mental pemenang. Dan yang terakhir, jadikan doa itu tempat di mana saudara menemukan solusi. Karena semua masalah hanya Tuhan yang bisa menolong kita semua. Amin. Begitu Tuhan sudah memberikan pernyataan, melangkahlah dengan iman, dengan percaya. Pasti saudara akan melihat di balik semua situasi itu ada berkat demi berkat, ada kemenangan demi kemenangan, ada kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan begitu ajaib. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama.